Kepala Istana Ketujuh telah mengirim kabar bahwa Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga. Kekuatan Chen Ping tak terbayangkan, dan Kepala Istana Ketujuh bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Chen Ping juga berkonflik dengan Istana Jalan Jahat dan membunuh orang-orang dari Istana Jalan Jahat. Seorang pelayan melapor dengan lembut. Master Istana Keempat berbalik, memainkan liontin giok di tangannya. Dengan sedikit kejutan di matanya, seorang dewa tingkat 5 yang tersebar bisa mengalahkan Master Istana Ketujuh. Chen Ping ini variabel yang menarik. Pelayan itu membungkuk dan berkata, Kepala Istana Ketujuh juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti instruksi Kepala Istana dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Chen Ping. Dia hanya mengujinya sedikit. Bagus sekali. Kepala Aula Keempat mengangguk. Kuil sudah lama dirundung masalah. Kaum konservatif itu sekelompok orang keras kepala yang hanya tahu cara mempertahankan cara lama. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini, jalan menuju reformasi mungkin akan lebih mulus. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada pelayan itu, Yun Xiu, pergilah ke surga keempat sendiri. Jika Istana Dao Jahat mempermalukan Chen Ping, kau bisa membantunya dengan tepat, tapi jangan terlalu menyinggung Istana Dao Jahat. Kuil kita, bahkan seluruh klan dewa, sudah punya terlalu banyak musuh. Tidak mudah memprovokasi kekuatan seperti kuil Jalan Jahat. Kedepannya, kita juga harus belajar untuk tidak mencolok. Ketika kita tidak punya kekuatan absolut, kita selalu bertindak superior dan mudah dikalahkan. Baik, Tuan Istana, jawab pelayan bernama Yun Xiu. Kepala Istana Keempat memberi instruksi, temukan Chen Ping dan katakan padanya bahwa masa lalu telah dimaafkan. Kuil bersedia berdamai dengannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, Istana Keempat akan membantunya. Mata Yun Xiu bergerak sedikit, Tuan Istana Ketiga. Sudahlah, nada bicara Master Istana Keempat berubah dingin, jika dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya, tapi jangan coba-coba menyeret seluruh kuil bersamanya. Pada saat yang sama, ada pemandangan yang sama sekali berbeda di dalam Istana Master Istana Ketiga. Kepala Istana Ketiga mengenakan jubah emas dan wajahnya tampak menyeramkan. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, ia menggebrak meja dan meraung, sampah. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam abadi longgar tingkat 5. Kurasa dia seharusnya tidak lagi menjadi Kepala Istana Ketujuh. Biksu utusan di bawah gemetar dan berbisik, Kepala Istana Ketujuh adalah orangnya Kepala Istana Keempat. Kepala Istana Keempat hanya memintanya untuk mengujinya. Kurasa orang ini tidak benar-benar bekerja keras. Sekarang Chen Ping telah meninggalkan surga ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula Ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat tajam, Chen Ping. Dia hanya badut, dan beraninya dia menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, suruh Master Istana ke-6 dari langit ke-6 segera pimpin orang-orang untuk menemukan Chen Ping. Bunuh Chen Ping dengan cara apapun. Jika Chen Ping dibiarkan meninggalkan surga ke-6 hidup-hidup, maka posisi Master Istana ke-6 akan diwariskan kepada orang lain. Baik, biksu pembawa pesan itu mengangguk dan segera mundur. Kepala Istana Ketiga menatap aula kosong, dan seringai muncul di bibirnya, Kepala Istana Keempat, kau ingin memenangkan hati Chen Ping. Naif sekali, variabel seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Kami adalah elit klan dewa, dan kami lebih unggul dari para kultivator manusia itu. Tapi kau memilih untuk menurunkan statusmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kepala Istana Ketiga dan Kepala Istana Keempat berselisih satu sama lain, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang berbeda di kuil. Akan tetapi, Master Istana Keempat memegang Ordo Raja Ilahi di tangannya, jadi Master Istana Ketiga tidak berani melakukan apapun padanya. Surga kelima, di luar kota besar bernama Sword Saint City, 3 sosok perlahan mendekat. Mereka adalah Chen Ping, Humazi, dan Nan Batian. Kota suci pedang ini sungguh luar biasa. Humazi memandangi tembok kota di depannya yang tingginya 100 kaki. Rune-rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding, dan energi pedang ada di mana-mana, La tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Nan Batian mengangguk dan berkata, kota suci pedang adalah tanah suci kultivasi pedang yang terkenal di surga kelima. Semua kultivator di sini mahir dalam ilmu pedang. Ada banyak master di kota ini, dan bahkan banyak kultivator pedang tingkat 7 di alam abadi bumi. Tatapan Chen Ping menyapu tembok kota, merasakan kekuatan pedang membubung tinggi ke langit, dan secercah minat melintas di matanya. Oh, mereka semua adalah kultivator pedang. Menarik.
Dia sendiri ahli dalam menggunakan pedang, dan pedang pembunuh naga adalah senjata suci. Tentu saja, dia penasaran dengan kota para pembudidaya pedang seperti itu. Ayo masuk dan lihat, saran Chen Ping. Nan Batian menatap tembok kota Jianseng yang menjulang tinggi, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau masuk. Aku akan menunggumu di luar kota. Chen Ping berhenti sejenak dan menoleh menatapnya, kenapa? Apa ada yang salah dengan kota suci pedang ini? Mata Nan Batian berkedip, menghindari tatapan Chen Ping, dan dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, hanya saja, aku tidak terbiasa dengan aturan di kota ini. Kau bisa masuk dan mencari berita, lebih aman bagiku untuk menemuimu di luar kota. Aura di sekelilingnya tampak sedikit tegang, dan jelas itu bukan sekadar karena tidak terbiasa dengan aturan. Melihat dia tidak mau berkata lebih banyak, Chen Ping tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah sekian lama bersama, ia tahu bahwa meskipun Nan Batian terlihat kasar, ia sebenarnya teliti. Karena ia memilih untuk tinggal di luar kota, ia pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ada perselisihan di kota suci pedang di masa lalu, atau mungkin ada seseorang di kota ini yang tidak ingin ditemuinya. Oke, Chen Ping mengangguk dan berkata, kita akan keluar secepatnya. Hati-hati di luar kota. Yakinlah, Nan Batian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, sekalipun Dewa Bumi tingkat 8 datang dan aku tak dapat mengalahkannya, bukankah aku akan melarikan diri saja? Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju gerbang kota bersama Humazi. Begitu tiba di gerbang kota, Humazi tertarik dengan pemandangan di tembok kota. Saya melihat sesosok berdiri di setiap menara panah di kedua sisi gerbang kota. Di sebelah kiri adalah seorang pendekar pedang berpakaian hijau dengan wajah tegas, pedang panjang di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh ramping, pedang panjang di tangannya menunjuk diagonal ke tanah, dan tatapan matanya tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan, tidak bergerak, seperti dua patung. Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiri di sini sebagai hukuman. Humazi menggaruk kepalanya dan bergumam, posturnya cukup standar, tapi tidak bergerak. Apa kamu tidak lelah? Chen Ping menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Dia dapat merasakan adanya sisi tak kasat mata yang terjalin dan bertabrakan di antara keduanya. Pendekar berbaju biru itu dikelilingi oleh niat pedang yang mendominasi dan ganas, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, siap untuk memotong apapun di dunia. Niat pedang wanita berbaju putih itu selembut air, namun sangat fleksibel. Kelihatannya lembut, tetapi mampu melenyapkan semua serangan. Mereka bertarung dengan pedang, kata Chen Ping perlahan. Anggar, Humazi semakin bingung. Aku tidak melihat mereka bertarung. Ini adalah kompetisi niat pedang. Chen Ping menjelaskan, ini tentang memahami cara menggunakan pedang dan mengendalikan kekuatannya, yang lebih berbahaya daripada bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu niat pedang satu pihak hancur, paling banter hati dao mereka akan rusak, paling buruk kultivasi mereka akan sia-sia belaka. Humazi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, wow, mereka bisa berduel tanpa harus bertarung. Orang-orang di kota suci pedang memang berbeda. Chen Ping tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan hendak membawa Humazi ke kota ketika tiba-tiba terdengar auman binatang yang melengking. Minggir, minggir, saya melihat seorang pemuda berpakaian brokat, menunggangi seekor binatang yang menyerupai singa tetapi bermata tiga, berlari menuju gerbang kota. Binatang itu sangat besar, dan keempat kukunya menghentak tanah, memercikkan awan debu, bergerak sangat cepat, dan para pejalan kaki di jalan berteriak dan menghindar karena takut tertabrak. Melihat binatang buas itu hendak menerjang ke arah Chen Ping, Humazi tanpa sadar ingin menarik Chen Ping menjauh, tetapi Chen Ping menahan tangannya. Chen Ping berdiri di tempatnya, wajahnya tenang, tidak menghindar maupun mundur, hanya diam memperhatikan binatang buas dan pria berbaju brokat yang berlari ke arahnya. Pengadilan kematian. Melihat Chen Ping berani menghalangi jalannya, pria berbaju brokat itu memancarkan kilatan amarah di matanya. Alih-alih melambat, ia menepuk kepala binatang buas itu dan berkata, pukul dia. Binatang itu tampaknya mengerti perintah itu, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan bergegas menuju Chen Ping. Pada saat kritis ini, sesosok muncul di depan Chen Ping seperti hantu.
Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen kasar, bertubuh rata-rata dan berpenampilan sederhana, seperti pandai besi biasa. Namun dia bergerak secepat kilat dan langsung meninju kepala binatang itu. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada kecemerlangan yang cemerlang, bahkan fluktuasi energi spiritual dalam kepalan itu sangat lemah. Namun, singa berkepala 3 yang sangat ganas itu, di bawah pukulan ini, seolah-olah dihantam gunung, lah meraung melengking, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berhenti, lah terhuyung mundur beberapa langkah, matanya penuh ketakutan. Lelaki berpakaian brokat itu terhuyung karena perubahan mendadak ini dan hampir jatuh dari punggung binatang itu. Lah menenangkan diri, menatap pria parubaya itu, dan berteriak dengan marah, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku? Kau tahu siapa aku?" Pria parubaya itu meliriknya dengan tenang dan berkata, "Kota Jiansheng punya aturannya sendiri. Di sini, siapapun kau harus mematuhi aturan. Mendominasi dengan mengandalkan kekuatan keluargamu. Tak seorang pun akan menoleransimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah lelaki berpakaian brokat itu, lalu segera menghilang di antara kerumunan, seakan-akan dia tidak pernah muncul. Lelaki berpakaian brokat itu menatap punggung lelaki parubaya itu, lalu menatap tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya pun berubah pucat dan biru. Dia mendengus dingin, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada para pengikutnya, "Sekelompok orang desa, kalian tidak tahu apa-apa." Dia menepuk kepala singa berkepala 3, menunggangi binatang itu, dan berjalan menuju kota, dengan bangga. Ketika berpapasan dengan Chen Ping, dia sengaja berhenti dan memperhatikan Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat Chen Ping hanyalah seorang kultivator dari alam abadi, pria berpakaian brokat sedikit terkejut. Dia baru saja turun dari binatang itu dan dengan lambaian tangannya, binatang itu menghilang. "Bagaimana seorang pengembara abadi sepertimu bisa sampai di sini?" tanya lelaki berpakaian brokat itu dengan rasa ingin tahu. "Apakah ada aturan bahwa alam Sanxian tidak bisa datang ke sini?" Chen Ping bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa, "Kau punya nyali. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, kau cukup berani. Kenapa kau tidak bersembunyi saja tadi?" "Aku takut, kakiku lemas, aku tidak bisa bergerak." Chen Ping Dao. Pria berbaju brokat itu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Orang yang menarik. Kau baru di kota pedang suci, kan? Namaku Zhao Tianyi. Jadilah adikku mulai sekarang. Ikuti aku. Tahukah kau asal-usul namaku? Tianyi, Tianyi, di surga ini, akulah nomor 1. "Bene, kau membual," kata Chen Ping dengan tenang. "Kamu tidak percaya?" tanya Zhao Tianyi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Tidak, kecuali kau bisa menunjukkan kemampuanmu padaku. Aku tidak bisa menganggap orang yang sombong sebagai kakakku. Semua orang tahu namaku, Zhao Tianyi, tapi kamu tidak mempercayainya. Aku punya 1.000.000 batu abadi di sini, kau bisa menggunakannya. Kalau tidak cukup, beritahu saudaramu." Zhao Tianyi langsung mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi jutaan batu abadi. Chen Ping memperhatikan dan menyadari bahwa orang ini tidak sedang membual, dia benar-benar memiliki 1.000.000 batu peri. Orang ini yang dengan santainya memberi seseorang 1.000.000 batu abadi, entahlah dia idiot atau saudara generasi kedua yang murni. "Kakak," Chen Ping menyimpan tas penyimpanannya. "Layak untuk menukar seorang kakak dengan 1.000.000 batu abadi. Hahaha, di kota suci pedang ini, kalau ada yang berani menindasmu, sebut saja namaku, dan kau akan berhasil." Setelah Zhao Tianyi selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki kota pedang suci. "Chen Ping, apakah orang ini idiot?" Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap punggung Zhao Tianyi. "Menerima seseorang begitu saja sebagai adikmu dan memberinya jutaan batu abadi, ini gila. Entah aku bodoh atau tidak, tapi setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia." Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengikuti Humazi ke kota suci pedang. Setelah memasuki kota, Chen Ping kembali menatap pria dan wanita di gerbang kota. Keduanya masih tak bergerak. Niat pedang kedua belah pihak telah meledak hingga ekstrim. Tak lama lagi kedua belah pihak akan menderita kerugian. Cahaya keemasan melintas di mata Chen Ping, dan niat pedang tak terlihat muncul dalam sekejap. Pria dan wanita di gerbang kota tiba-tiba mengguncang tubuh mereka, dan kemudian mereka berdua menunjukkan ekspresi ngeri, dan melihat ke arah Chen Ping. Namun,
Chen Ping mengikuti Humazi dan berjalan maju, dan hanya punggung Chen Ping yang terlihat. Chen Ping dan Humazi mengikuti kerumunan memasuki kota pedang suci. Pemandangan di dalam kota bahkan lebih mengejutkan daripada di luar kota. Jalan-jalan lebar itu ditaburi batu-batu biru tua, dengan deretan bangunan di kedua sisinya, yang sebagian besar memiliki tanda-tanda yang berhubungan dengan pedang tergantung di atasnya, seperti bengkel pemadaman pedang dan paviliun sutra pedang. Di antara pejalan kaki, 9 dari 10 orang memiliki pedang di pinggang atau punggung mereka. Meskipun mengenakan pakaian biasa, mereka memancarkan aura tajam dan garang. Wah, tempat ini seru banget. Aku sampai merasa tegang cuma karena jalan-jalan di jalan. Humazi mengecilkan lehernya dan tanpa sadar menyentuh tas jimat di pinggangnya. Dibandingkan dengan para praktisi pedang di sekitarnya, pakaiannya tampak agak janggal. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, "Carilah tempat tinggal terlebih dahulu, lalu kumpulkan informasi secara perlahan." Keduanya berjalan di jalan selama sekitar 1 batang dupa dan akhirnya memilih sebuah penginapan bernama Yingkelu. Penginapan ini cukup besar, dengan model 2 pedang raksasa yang bersilangan tergantung di pintu, memancarkan semangat kepahlawanan. Begitu kami memasuki penginapan, seorang pelayan menghampiri kami dengan ramah dan berkata, "Silakan masuk, tuan-tuan. Apakah Anda ingin menginap atau makan? Kita membutuhkan 2 kamar atas untuk hotel," kata Chen Ping. "Oke." Pelayan itu segera mencatat informasi dan mengantar kedua orang itu ke atas. Kamarnya bersih dan rapi, dan jendelanya menghadap ke jalan, jadi Anda bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Setelah duduk, Humazi duduk di kursi dan menyesap tehnya. "Chen Ping, ada begitu banyak kultivator pedang di kota pedang suci, apakah menurutmu ada orang-orang dari istana Dao jahat?" Sulit untuk mengatakannya. Chen Ping berjalan ke jendela dan melihat kerumunan yang ramai di jalan. Kuil Dao jahat bertindak secara rahasia. Karena ini adalah tanah suci bagi para kultivator pedang, meskipun mereka memiliki kuil cabang, mereka mungkin tidak melakukannya secara besar-besaran. Kita harus bertindak hati-hati dan mencari penduduk setempat untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit telah merasakan kehadiran samar yang diam-diam mengikuti mereka, yang tak pernah berhenti sejak mereka memasuki kota. "Ada apa?" Humazi memperhatikan ada yang tidak beres dengan Chen Ping dan bertanya. "Kita sedang diikuti," bisik Chen Ping. "Mereka mengikuti kita dari gerbang kota." Humazi tiba-tiba menjadi gugup. Apakah pria berbaju brokat itu, Zhao Tianyi? Atau seseorang dari istana Dao jahat? Tidak juga. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itu kultivator wanita. Auranya sangat familiar, seharusnya itu wanita berbaju putih di gerbang kota. Humazi tertegun sejenak, kenapa dia mengikuti kita? Apa karena kau baru saja menghancurkan kompetisi pedangnya? Itu mungkin. Mata Chen Ping berkedip. Kekuatan pedangnya sangat murni dan kekuatannya tidak lemah. Jangan kita ganggu dia dulu, kita lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Keduanya tinggal di dalam ruangan selama sekitar setengah jam, dan Chen Ping berdiri dan berkata, "Ayo keluar dan cari tempat untuk mendapatkan informasi." Humazi mengangguk dan mengikuti Chen Ping keluar dari penginapan. Begitu mereka berbelok di suatu sudut, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Kultivator perempuan itulah yang sedang beradu pedang dengan kultivator laki-laki di gerbang kota. Saat ini, raut wajahnya yang sebelumnya tampak halus telah hilang, dan yang tersisa hanyalah tatapan tajam, menatap Chen Ping lekat-lekat. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu kompetisi pedangku dengan Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi?" Sang pembudidaya wanita langsung ke pokok permasalahan, suaranya dingin dan mengandung nada bertanya. Chen Ping menatap kultivator wanita di depannya, lah tinggi, berwajah cantik, berpakaian putih bersih, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang redup. "Saya hanya lewat saja, tidak sengaja," kata Chen Ping dengan tenang. "Tak disengaja." Kultivator perempuan itu jelas tidak mempercayainya. "Meskipun niat pedangmu samar, aku bisa merasakan ada pesona yang sangat istimewa di dalamnya. Ini jelas bukan kebetulan. Siapa kau? Mengapa kau memiliki niat pedang yang begitu murni?" "Namaku Chen Ping. Soal roh pedang, aku hanya berlatih secara membabi buta." Chen Ping tidak menanggapi dengan rendah hati maupun arogan. Kultivator wanita itu mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Melihat bahwa Chen Ping hanya setingkat makhluk abadi yang tersebar, secercah keraguan melintas di matanya, bisakah makhluk abadi yang tersebar memiliki niat pedang seperti itu?
Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, kultivator wanita itu tiba-tiba bergerak. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi putih, dan dengan energi pedang yang tajam, ia menusuk ke arah Chen Ping.